pernikahan tanpa direstui oleh orang tua. Nah, pertama yang dilakukan begini. Jadi banyak orang yang tidak memikirkan konsekuensi, gitu ya. Konsekuensi itu tidak dijadikan sebuah pertimbangan. Padahal konsekuensi itu harus dijadikan sebuah pertimbangan. Jadi setiap sebab pasti ada konsekuensinya. Setiap ada sebab berarti ada asarnya. Nah, oleh karena itu, maka setiap tindakan itu pikirkan dulu. Gitu. Jadi jangan tanpa pemikiran. Nah, kalau seumpama orang tua tidak merestui, kan menjalankan rumah tangga nggak enak jadinya. Gitu. Kita kan nggak bisa pisah sama orang tua. Kita bisa pengen menyenangkan orang tua. Kalau seumpama pikiran orang tua itu akhirnya menyebabkan dia itu jantungan atau bahkan mati, gimana kira-kira? Karena menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Kemudian waktu kita menikah kan itu selalu ada sebuah doa yang dijadikan bahkan sebagai baliho, pamflet dan sebagainya. Ya. Mohon doa restu. Gitu ya. Jadi restu yang terbaik untuk kelanggengan rumah tangga dan kebahagiaannya itu orang tua. Restu yang terbaik itu orang tua. Gitu. Jadi kalau orang tua nggak merestui, susah mau senang mau bahagia susah. Cuma di sini kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan rahimallahu aban a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya supaya bakti pada orang tuanya. Gitu. Jadi kalau sudah terjadi terus mau gimana lagi? Gitu. Masa mau kita rela? Banyak di antara orang tua itu kan mau berkorban untuk anaknya. Gitu. Bahkan kalau sekarang kita disuruh pilih anak kamu yang berjumlah sekian harus mati satu. Kau pilih yang mana? Sulit untuk kita memilihnya. Bahkan orang tua biasanya memilihnya, biarkan aku aja yang mati. Jangan anak kita. Itu orang tua sifatnya gitu loh. Nah, kok ya bisa-bisanya gitu kadang-kadang orang tua itu kemudian berkorban. Kalau dia itu tidak ridho, anaknya gak bakal senang. Ini anak dari dagingnya sendiri. Ya gimana lagi, ini kan konsekuensi. Namanya mungkin sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, terus mau gimana lagi sudah gitu loh. Jadi kita ini banyak mengalah demi anak-anak, demi orang lain dan sebagainya. Nah, tentunya anak-anak itu sebelum melakukannya itu pikirkan dulu gitu loh. Jadi ini kira-kira bisa masuk nggak sama orang tua? Nggak bisa masuk, jangan teruskan. Jangan membuka sesuatu yang bisa menyebabkan kita akhirnya jadi pikiran kemudian hari gitu loh. Itu yang harus dipikirkan oleh anak muda. Jadi ini termasuk yang direstui atau tidak? Kalau belum, kira-kira nggak direstui, jangan teruskan gitu loh. Hentikan gitu. Nah, tapi kalau seumpama ini kira-kira masuk kepada orang tua kita, teruskan gitu loh. Nah, atau lebih baik lagi kalau seumpama yang memilih itu orang tua. Kenapa? Kalau yang memilih orang tua ternyata nggak sesuai, kan tinggal kita sekak aja orang tua. Kan bapak yang milih, kan ibu yang milih. Jadi kita lebih ringan bebannya gitu loh. Ketimbang kali kalau seumpama kita itu kawin nggak direstui oleh orang tua. Setelah nggak direstui orang tua, ada apa-apa? Tuh kan, apa abah bilang dulu? Gitu loh. Apa mama bilang dulu? Jadi susah terus kita akhirnya, jadi salah terus gitu loh. Jadi oleh karena itu maka lebih baik anak-anak muda ya, jadi cari ridhonya orang tua. Itu perintahnya Allah dan Rasulnya. Jadi sebelum kita itu melakukan sebuah pendekatan, hendaknya tanya dulu kepada orang tuanya. Kira-kira Bu itu masuk enggak? Bi, masuk enggak? Abah, masuk enggak? Masuk, silakan. Teruskan. Tapi teruskan jangan pacaran. Karena pacaran dosa, haram hukumnya. Ya. Jadi bukan teruskan, akhirnya diteruskan dengan pacaran, enggak gitu loh. Jadi artinya kalau ada suatu sodoran atau pandangan yang kira-kira cocok, langsung tanyakan pada orang tuanya. Sebelum bertindak lebih lanjut. Bertindak lebih lanjut bukan pacaran, tapi langsung memintanya. Langsung melihatnya, kemudian kalau cocok memintanya. Nah, itu yang diajukan oleh agama gitu ya. Nah, tapi kalau seumpama sudah terlanjur, tiba-tiba orang tuanya sudah merestui. Apa yang harus dilakukan? Jadi setelah kita itu kawin, karena kita sebagai laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan lain lagi hukumnya. Nggak direstui orang tua, itu namanya berhak untuk orang tua wali mujbir, yaitu ayah sama kakek untuk tidak merestui. Nah, tapi lagi-lagi coba dipertimbangkan, jangan asal tidak setuju gitu saja. Karena apa ini sudah terjadi, sudah terkait dengan cinta dan sebagainya misalnya. Kita harus lebih mengalah gitu loh. Nah, kenapa? Nanti akan menyebabkan anak kita nggak senang nanti hidupnya. Nah, tapi kalau seumpama ini laki-laki, kan bebas dia tanpa restu orang tua gitu ya. Laki-laki kapan saja mau kawin bisa, cuma lebih baik dengan ridho orang tua, restu orang tua. Dia kawin, tapi ternyata istrinya itu tidak direstui. Bahkan kalau dia itu menjenguk, nggak boleh dibawa dan sebagainya. Lobby, cari terus, cari dipantik perhatiannya, minta maafnya, minta ridhonya, yakinkan dan pastikan pada orang tua itu bahwasanya istrinya itu nggak salah pilih, baik yang terbaik seperti yang diinginkan oleh abahnya, gitu. Sampai dia itu dapat restu. Nah, itu harus diperjuangkan itu supaya dapat kebahagiaan setelahnya.
Nah, kalau sudah dapat restu, nanti gimana sebelumnya itu? Ya, kalau seumpama sebab yang diinginkan oleh orang tuanya itu bukan terkait dengan urusan agama, maka nggak dosa. Tapi kalau seumpama terkait dengan agama, misalnya Pak, dia kurang istiqomah, dia akhlaknya nggak baik, dia begini dan sebagainya, itu hukumnya wajib mengikuti orang tua. Berarti dia dosa sampai dia dapat restunya lagi, gitu. Nah, tapi kalau seumpama terkait dengan dunia, kenapa abang nggak setuju? Iya dia jelek mukanya misalnya. Jelek mukanya itu termasuk dunia, nggak apa-apa. Atau dia nggak punya misalnya, itu nggak apa-apa. Jadi tetap kita langsung ke perkawinan nggak apa-apa. Cuma kita harus melobi bagaimana caranya supaya orang tua suatu waktu nanti akan mencintainya, mencintai mantunya ini setelah mantunya. Kalau sudah dapat lagi, alhamdulillah gitu loh. Kalau sudah dapat ridhonya orang tua, restu orang tua, insya Allah lebih senang hidupnya. Itu harus diusahakan dan diupayakan.